anak muda itu merupakan pondasi untuk kita membawa negeri Baham Matani menjadi negeri yang tadi saya sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka dari awal kita menjadi generasi muda yang beriman, bertakwa, dan selalu melakukan hal-hal yang positif. Kembali lagi bersama kami di Embaran Bacarita. Sobat Embaran Media, kali ini tong kehadiran narasumber yang paling istimewa dan luar biasa pada hari ini. Mari kita sapa Bapak Distrik Pariwari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Distrik ini kesian dari kesibukannya ketong meminta waktu untuk beliau dan akhirnya mungkin baru terjadwal di hari ini Bapak ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat luar biasa. Baik Bapak, untuk Sobat Embaran Media di mana saja berada bisa lebih mengenal Bapak. Mungkin Bapak bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Silakan. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama patut kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita berupa umur, iman, dan kesehatan. Semoga selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Semua itu semata-mata untuk kita taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita limpahkan ke limpahan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, tabiin dan tabiinnya, termasuk kita semua. Semoga kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin. Yang pertama saya mau mengucapkan ribuan terima kasih kepada Embaran Bacarita yang hari ini juga sudah mengundang saya datang ke studio yang luar biasa ini. Ya, sedikit mau saya sampaikan, memperkenalkan diri. Ada yang bilang kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu saya mau sampaikan bahwa nama saya Abdul Rashid Wajo. Kebetulan ada embel-embelnya SEMM. Detailnya. Embel-embel belakangnya. Saya mempunyai 1 orang istri, 4 orang anak. Luar biasa. Ya, alhamdulillah 2 orang cucu. 3 orang anak perempuan, 1 orang anak laki-laki. Ya, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat, dan saya juga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin itu sekedar memperkenalkan diri. Terima kasih Bapak. Ya. Tadi Bapak perkenalan diri, berarti sekarang lebih ke jenjang Bapak pendidikan. Siap. Karena ini pasti ada kisah-kisah yang tak pernah dilupakan. Betul. Silakan Bapak. Oh iya, jadi saya ini 53 tahun yang lalu. Luar biasa. Ya, asalnya ini kan sebenarnya dari Seram bagian timur. SBT ya. Ya. Nah, terus 2 tahun kemudian kami hijrah ke Fakfak, ikuti orang tua. Kalau bapak orang ini kan, bapak ini kan kerjanya tukang kayu. Ya toh, kerja tukang kayu. Nah, ini jadi sebelum menceritakan tentang jenjang pendidikan, saya akan cerita dulu tentang kita punya kisah kehidupan. Pasti ada kisah lah. Iya, kisah kehidupan. Nah, terus kita datang dari Seram bagian timur, kita tinggal di seberang. Ya, di seberang di Sorpeha. Tinggal dengan tete dorang, nenek dorang di situ. Nah, setelah orang tua buat rumah di Wagum, kita dari seberang datang tinggal di Wagum. Orang tua ini tukang, jadi sudah banyak yang orang tua buat di sini. Contoh seperti toko Kana, toko Merdeka, itu buat tangan orang tua itu. Nah, hingga disitulah memicu kami, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada kami untuk dalam hal pendidikan itu kami betul-betul bersungguh-sungguh. Nah, dari 9 orang bersaudara, saya anak yang ke-9, anak bungsu. Ya, jenjang pendidikan awal itu kami langsung masuk SD. Tidak seperti sekarang masuk PAUD dulu, TK tidak. Langsung SD. Ya, langsung SD. SD Impres Tambaruni, Fakfak. SD di Fakfak. Ya, di Fakfak. Terus setelah itu lulus, masuk ke SMP Negeri 1 Fakfak. Dan setelah lulus SMP Negeri 1 Fakfak, kita merantau. Sesuai dengan profesi orang tua, saya berkeinginan untuk ya paling tidak itu bisa mengikuti jejak orang tua, hingga saya sekolah STM jurusan bangunan. Ya, saya pergi ke Sorong. 1 tahun di Sorong kelas 1, terus hijrah lagi ke Ambon, 1 tahun di Ambon, dan saya hijrah lagi ke Jayapura. Saya lulus di Jayapura, di STM Negeri Jayapura. Wow, luar biasa. Dari Sorong kelas 1, kelas 2 Ambon, kelas 3 lulus Jayapura. 3 kota sekaligus. Jadi luar biasa kalau dalam hal pendidikan, tingkat SMA itu luar biasa. Oke, setelah itu, setelah lulus SMA,
lulus STM tadi, Ya. berpikir kita tidak bisa lanjutkan lagi. Ya karena keadaan orang tua kan, tukang mau bikin kita mau kuliah juga biaya luar biasa. Mau dapat dari mana? Kita berpikir sudah kita cari kerja saja. Oke, tes waktu itu di Jayapura itu ada namanya PT Tujuh Wali-Wali. PT Tujuh Wali-Wali saya mendaftar, alhamdulillah diterima, ditempatkan di Merauke. Ya. Jadi jembatan Maro yang di Merauke itu juga buat tangan kita, saya maksudnya. Karena kerja di sana sebagai pelaksana pikesting untuk pengecoran tiang-tiang itu. Berarti ada keringat di situ. Ya, ada keringat di situ. Jadi kalau orang cerita Merauke, kami juga pernah di sana. Ya, gitu. Nah, setelah itu balik ke Jayapura, langsung menikah. Saya menikah, setelah dapati 2 orang anak perempuan, saya komunikasi dengan istri yang tercinta, supaya kita pulang ke Fak-Fak saja, gitu. Kita kembali ke Fak-Fak. Oke, kita hijrah ke Fak-Fak tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 ke Fak-Fak. Terus ke Fak-Fak, saya awalnya juga tidak berpikir untuk masuk pegawai negeri sipil. Ya. Ini menarik. Ya, saya tidak mau. Maksudnya karena awalnya sudah sekolah kejuruan, jadi mau ikuti orang tua punya jejak tukang, walaupun bukan skap-skap kayu, pikul-pikul kayu, ya mungkin arsitek kah, gitu, atau mungkin sipil kah, ya kan, kerja kontraktor kah. Ya. Tetapi pada waktu tahun 2005 itu ada penerimaan pegawai. Jadi ada formasinya itu umum dan kejuruan. Atas dorongan istri juga, istri bilang Bapak lebih tes PNS sudah. Akhirnya saya berpikir juga dorongan orang tua, keluarga. Akhirnya saya coba tes PNS di 2005 itu. Alhamdulillah diterima juga. Satu kali tes saja? Satu kali tes saja. Luar biasa. Garis tangan ya? Insya Allah. Satu kali tes langsung tembus. Tetapi jujur saja bahwa sampai tembus PNS itu berarti kan bukan hanya semata-mata jerih payah kita sendiri. Ya, di samping kita betul-betul berusaha, juga ada campur tangan orang lain. Itu yang saya sampaikan tadi. Saya sampaikan bahwa keberhasilan kita itu terdiri dari 3 tangan. 3T. Tanda tangan, campur tangan, dan garis tangan. Luar biasa. Ya, kan? Ingat itu pesannya. 3T. Tanda tangan, campur tangan, dan garis tangan. Kalau andai kan sudah ada tanda tangan, tapi kalau tidak ada campur tangan tidak akan mungkin. Kalau ada tanda tangan, tidak campur tangan, tidak garis tangan juga tidak mungkin. Terus kalau sudah ada campur tangan dan tidak ada garis tangan, tidak mungkin juga. Tidak mungkin, betul. Oleh sebab itu kita diajak untuk selalu berdoa, karena garis tangan itu ada di doa tadi itu. Oke, begitu. Terus sudah tes dan tembus PNS. Tetapi jujur saja karena campur tangan dan garis tangan juga, maka ada keluarga yang mendorong. Di samping istri ada kakak yang tercinta, kakak yang tersayang, karena beliau itu juga adalah PNS. Gitu. Nah, terus PNS lama sekali waktu jadi honor, akhirnya jadi PNS. Sempat honor juga. Iya, maksudnya kakak perempuan ini kan saya lihat saya lihat beliau ini luar biasa juga tuh, masuk ke PNS ini juga perjuangan. Oleh sebab itu apa salahnya, karena sudah ada di depan mata untuk kita tes, kenapa tidak kita tes, gitu kan? Nah, pemicu itulah buat saya tes pegawai negeri. Akhirnya dengan dorong-dorong itu, bantuan juga hal-hal lain-lain lagi, kakak perempuan yang luar biasa, beliau juga punya peranan dalam pengetesan pegawai negeri sipil itu. Ibu kakak perempuan Haji Samsia Wajo, beliau sekarang ada di Kaimana. Ya, gitu. Itu atas dorongan. Alhamdulillah 2 orang tua, istri dan keluarga semua kita tembus pegawai negeri sipil 2005. Dan langsung ditempatkan. Awal mula karir birokrasinya? Ya, awal mulanya itu pertama kali kita lulus 2005 ditempatkan di Dinas Kembangwil itu, yang sekarang jadi Transmigrasi. Ya. Di situ saya mengabdi, terus juga dipindahkan ke BLH Badan Lingkungan Hidup. Terus dipindahkan juga ke Dinas Koperasi. Setelah juga dipindahkan ke Distrik Purwagi. Baru dipindahkan ke Distrik Fak-Fak Tengah. Beberapa kali PLT Kepala Kampung di Distrik Fak-Fak Tengah. Katemba, Nimi Karya. Saya ingat Nimi Karya karena sering upload berita. Oh iya, betul. Dan kisah banyak di Nimi Karya itu. Kisah banyak ya? Ada satu terkesan di situ? Satu terkesan di situ tuh terkait dengan mereka punya balai kampung itu. Mereka punya balai kampung itu sudah bertahun-tahun. Setelah dibangun balai kampungnya, mereka tidak bisa masuk untuk tempati itu balai kampung. Ya karena dipalang oleh hak wilayah. Padahal itu sudah ada pelepasan dari hak wilayah yang lain. Yang dianggap hak wilayah lain.
Tapi saya masuk ke sana, saya berupaya hingga terbukti bahwa memang betul-betul itu pemiliknya itu si A. Ya kan? Nah, itu dengan itulah saya berkeinginan untuk nanti kelak di distrik Pariwari ini kita harus buat yang namanya itu peta pemilik hak wilayah adat, hingga masyarakat adat di distrik Pariwari khususnya itu mereka tahu bahwa yang mana mereka punya batasan-batasan, maksudnya marga-marga itu loh. Gitu. Kalau wilayah adat sudah pasti hanya terbagi dari 7 wilayah adat itu, ya tahu. Tapi kalau untuk khusus distrik Pariwari kita harus juga membuat peta hak wilayah adat hingga saudara-saudara yang marganya sama-sama mereka bisa tahu bahwa mana wilayah-wilayah adat mereka, hingga kelak itu anak cucu mereka juga tidak saling baku komplain. Saya belum masuk sampai di Pariwari, tapi Bapak sudah jelas sampai Iya, Pariwari. karena itu berkaitan. Ya, karena itu berkaitan hingga saya terpaksa harus masuk. Nah, kita kembali lagi. Karir birokrasi. Iya, karir birokrasi. Dipindahkan dari di Papua Tengah itu dipindahkan ke Lurah Wagom. Jadi Lurah Wagom ya? Jadi Lurah Wagom. Luar biasa 5 tahun. 5 tahun Ya, Lurah Wagom. 5 tahun di Lurah Wagom, dan 2026 ini dipercayakan oleh pemerintah daerah. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Wakil Bupati menunjuk saya untuk bisa berada di distrik Pariwari. Semoga kepercayaan diberikan ini bisa berkah untuk saya dan berkah untuk masyarakat distrik Pariwari pada umumnya. Ya, Bapak sudah masuk di Pariwari ya? Saya bertanya seputar Pariwari ini. Siap, baik. Pandangan Bapak terhadap pembangunan di Fakfa khususnya di distrik Pariwari sejauh ini seperti apa? Semenjak Bapak sebagai kepala distrik. 1 bulan ya, kalau tidak salah. Oke, saya 1 bulan ya, sekitar 1 bulan. Terkait dengan pembangunan di distrik Pariwari sebenarnya begini. Kita harus berangkat dari bahwa kota Fakfak itu kota yang tua. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena penataannya sudah dari awal begitu. Tapi sebenarnya jujur saya bahwa Pariwari ini adalah 7 di antara 17 distrik yang cukup padat penduduk. Penduduk yang paling terbanyak. Rapat pembangunannya, dan yakin dan percaya bahwa istimewa orang-orangnya. Kan begitu. Perekonomian berputar di sini. Berputar di sekitar distrik Pariwari. Kira-kira begitu. Dan yang penduduk paling terbanyak dan sumbang suara yang paling banyak. Ya, kalau bicara tentang suara terbanyak itu distrik Pariwari nomor 1. Iya. Apalagi yang paling bikin banyak di distrik Pariwari kan Kelurahan Wagom. Betul, Kelurahan Wagom. 14.000 ya. Kemarin pemilihan itu luar biasa, 9.000. Oh, 9.000. Total keseluruhan di distrik Pariwari berarti 14.000. Iya, 14.000. Luar biasa, 14.000. Luar biasa. Bisa jadi 1 distrik lagi. Iya, betul. Distrik Wagom. Kita doakan bersama, itu sebenarnya penting. Karena Kelurahan Wagom itu yang paling tua juga. Iya, Kelurahan Wagom paling tua. Distrik Pariwari lebih tua lagi. Lebih tua, ya. Dulu distrik Fakfa kalau tidak salah. Distrik Fakfa itu mencakup semua. Banyak yang dia sudah pemekaran kan? Iya. Ke Karas, ke Fakfak Barat. Fakfak Barat, iya betul. Sekarang ke Waratutin, dia luar biasa. Luar biasa. Baik, Bapak, tadi Bapak singgung program 1 kayaknya di distrik Pariwari. Betul. Nah, saya ingin tahu berapa banyak program yang akan dibawa kepemimpinan Bapak di distrik Pariwari. Oh iya, kalau saya berpikir untuk distrik Pariwari ini tidak usah kita banyak-banyak program. Karena masyarakat pengen itu dia punya realisasi. Iya. Tapi jujur saja bahwa dari 3 program itu, salah satunya yang tadi saya sudah sebutkan bahwa ke depan ini kita harus berusaha untuk bisa membuat peta wilayah adat. Khusus distrik Pariwari. Karena luar biasanya kita ini, khusus pemetaan wilayah adat itu penting. Supaya bisa kita memetakan di mana wilayah adat untuk marga-marga yang banyak yang ada di distrik Pariwari ini. Karena selama ini fenomenanya itu pemerintah pun sulit. Setelah terjadi pemalangan atau komplain terkait dengan lokasi, maka pemerintah pun sendiri bingung kira-kira ini siapa yang punya. Oleh sebab itu dengan inisiatif itulah saya berpikir untuk kelak itu kita akan berusaha untuk membuat peta wilayah adat khusus distrik Pariwari. Betul ya, adat ya. Iya. Air bersih lagi. Iya. Karena saya sempat di Embaran ya, naik berita terkait air bersih. Betul. Terus yang berikut lagi sesuai dengan program pemerintah. Luar biasa. Jadi program pemerintah, saya mau jelaskan begini. Program pemerintah itu merupakan harapan kita semua. Ya salah satunya air bersih dan listrik. Khusus distrik Pariwari. Saya tidak mau bicara tentang Fakfak. Saya bicara tentang distrik Pariwari. Pemerintah sudah berusaha untuk sedikit demi sedikit mewujudkan itu. Waktu itu saya masih di kelurahan dengan mewujudkan air ini, air bersih atau kebutuhan masyarakat air bersih. Maka kita di kelurahan itu pengadaan
tong, galon, Iya. ya untuk masyarakat. Walaupun ini keterbatasan dana ya, tapi kita berusaha untuk itu. Itu berarti salah satu wujud bahwa pemerintah ini peduli. Kedepannya ini ada kerjasama ya, saya mau sampaikan bahwa pemerintah dengan niat pemerintah itu ada kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung. Iya. Ada tim teknis dari sana datang ke sini untuk adakan riset atau apa namanya terkait dengan air tanah. Iya. Kebetulan kami di Desa Paruwari ini ada 6 kampung dan 3 kelurahan. Sudah pertemuan dengan dari Bapeda untuk mengecek di setiap kampung itu ada potensi-potensi untuk air tanah hingga mereka bisa meneliti apabila betul-betul itu ada, mereka akan mengadakan pengawaran. Iya. Hingga kelak ke depannya itu kita tidak perlu lagi pakai air dari air besar kan mungkin terlalu jauh. Iya. Mungkin setiap kampung itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri begitu. Jadi air bersih ya. Air bersih. Dan yang ketiga itu Iya. terkait dengan pelayanan masyarakat. Kata orang ini kan terkenal dengan fak-fak ini kota tua. Iya. Oleh sebab itu jangan kita terbuai dengan kota tua itu. Iya. Apalagi yang bawa pimpin distrik 2 ya. Betul, distrik tua. Akhirnya kita juga jadi orang tua kan gitu. Nah, tetapi saya berpikir ke depan itu di dalam hal pelayanan ini kita mau buat yang namanya program itu distrik, kelurahan dan kampung. Iya. Yang mana masyarakat nanti mengurus surat-surat itu tidak perlu lagi naik ojek, datang ke kantor kelurahan, ke distrik, pulang balik, lampu mati tidak bisa bikin, ya toh? Iya. Akhirnya balik lagi, tunggu lampu menyala. Tetapi kalau sudah ada aplikasi yang kita buat terkait dengan surat-surat distrik, Ya, kelurahan. iya, kelurahan. Ya, Tapi sekarang sama kita sudah singgung rubah. ke situ. Tapi kita sudah rubah ya. Oh, sudah rubah. Sekarang kita sudah ada distrik, jadi kita buat distrik, kelurahan dan kampung. Oh, iya. Gitu. Jadi harus 6 kampung dan 3 kelurahan ini semua harus dalam hal pelayanan itu surat menyurat itu harus elektronik. Biar mama-mama durang sambil santai-santai di tempat penjualan di pasar mereka sudah bisa bikin surat. Itu tinggal buka aplikasi, foto mereka punya KTP, KK, Ajukan, mereka ya. upload, admin buka, dilihat, Langsung terus terbitkan. pimpinan setujui langsung diterbitkan. Dia tinggal bawa pergi di bank. Tidak perlu dia print, tapi di bank ketujuh di apa namanya Tinggal bentuk PDF ya saja. bentuk PDF setuju tolong print. Ya kan begitu enak Iya. kan? Nah, jadi Lebih kita nanti simpel. buat kerjasama dengan bank-bank terkait seperti BRI, Iya. BPD, hingga Iya. masyarakat datang itu tidak perlu kamu suruh orang lagi pergi print fotokopi. Iya. Cukup dia tunjukkan di dalam HP-nya dia, share ke kalian dan kalian yang print lah masa. Toh, Iya, supaya masa pelayanan lebih mudah. pelayanan lebih mudah, Masyarakat senang, lebih nyaman. lebih nyaman, lebih senang. Begitu kira-kira tujuan daripada kita buat distrik, kelurahan dan kampung. Ya. Tapi sebelum itu Bapak jadi lurah, ada yang saya tahu bahwa sudah launching kelurahan nih. Coba bisa ceritakan sedikit. Oh, iya. Jadi kalau cerita tentang kelurahan di kelurahan itu memang luar biasa juga. Karena itu upaya. Ada beberapa teman luar biasa. Saya ada punya teman yang sekarang sudah jadi Bapak Kelurah Fafak Utara. Luar biasa. Itu Pak Erwansa Indom. Ya, saya sebutnya minta maaf Pak Erwansa. Pak Lurah kalau nonton nih. Ya, Pak Lurah. Ya, itu dengan beliau. Beliau itu dulu sama-sama dengan saya di Kelurahan Wagong. Ya, sedikit banyak ya dengan saya buat yang namanya itu kelurahan itu. Ya. Kita rilis tahun 2023. Luar biasa, masyarakat antusias sekali. Toh, mama doang antara HP Android, dia langsung beli HP Android kan dia bilang, ikut tuh bikin surat. Toh, tiba-tiba saya lihat, kenapa surat-surat terus yang datang ini kan? Karena semangat. Tapi hanya berjalan 1-2 bulan saja. 1-2 bulan Ya, saja. 1-2 bulan saja. Kendalanya itu apa? Kendalanya ini karena berbasis aplikasi, Ya, otomatis ya. aplikasi ini kan bukan orang bakar sagu pakai porna yang tidak beli di pasar. Ya kan ada biaya-biaya. Kita usulkan tapi namanya kelurahan. DPA kelurahan itu ada di distrik. Iya. Jadi kita tidak bisa apa-apa. Kita usulkan suruh buat surat ke dinas yang terkait tapi ya mungkin karena mereka sibuk mereka tidak tanggapi kami. Kita kelurahan toh. Padahal itu luar biasa. Sangat luar Kalau biasa. semua kelurahan di fak-fak buat kayak begitu berarti pelayanan Betul. lebih mudah. Luar biasa. Lebih mudah dijangkau ya, Bapak. Betul. Baik, Bapak sudah ceritakan sepanjang perjalanan pendidikan, sekolah sampai dengan birokrasi. Apakah ada satu pengalaman yang hingga kini membekas di pribadi Bapak? Pengalaman apa itu kira-kira? Dari sekolah kah? Dari sekolah terserah, dari sekolah iya. birokrasi. Siap. Yang paling membekas. Siap. Bicara tentang hal-hal yang membekas di hati itu memang tidak bisa kita lupa. Iya, pasti. Ya, pasti. Makanya saya harus tanya. Iya, betul. Jujur bahwa kita ini kan berasal dari orang tua yang ya kurang mampu lah. Iya. Dalam hal pendidikan ini, apalagi kami ini kan 9 orang bersaudara. Saya anak yang terakhir.
Kalau dalam perhitungan kalau orang terakhir ini kan pasti dapat itu sisa-sisa saja. Kan begitu. Iya. Iya toh? Ini Iya, dari iya. hal pendidikan. Saya sangat membekas di hati. Jadi hal ini selalu saya ceritakan buat anak-anak saya bahwa inilah pengalaman hidup. Ya toh, bahwa setelah saya SMP selesai, saya harus pergi merantau. Ya kan? Meninggalkan orang tua. Toh? Iya. Orang tua kan kalau seperti sekarang ini kan bekal luar biasa. Mereka taruh kofor, persiapan, bekal, uang dan sebagainya. Kalau kita tidak waktu itu. Perintis, nah di atas kapal perintis orang tua datang melempar roti ini bekal untuk kalian pergi, toh? Hanya dengan doa, angkat tangan, dada, itu yang membekas. Itu yang pertama. Iya. Ya toh, jadi saya langsung bertekad bahwa kita ini sekolah sungguh-sungguh walaupun di tempat 3 tempat ya. Alhamdulillah saya selesaikan dengan baik. Ya toh. Terus yang kedua itu, setelah saya pergi merantau itu ada orang yang menyampaikan begini, karena memang mereka tahu bahwa latar belakang keluarga itu kita tidak mampu. Iya. Hingga mereka menyampaikan begini, buat apa mau sekolah lagi? Ya kan, mau sekolah bikin apa? Pergilah bantu orang tuamu itu. Itu yang betul-betul membekas dalam hati saya nih. Bahwa saya bertekad satu saat saya akan menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang mereka sampaikan itu sekarang terbukti bahwa saya membantu orang tua. Walaupun orang tua sekarang sudah tidak ada, Iya. kan begitu. Tapi pasti rasa bangga itu. Ya luar biasa, Orang rasa tua. bangga. Terus yang ketiga itu dalam hal pendidikan. Toh kita waktu masa sekolah ini kan teman-teman yang lain, ke orang tuanya yang mampu ya, Iya. selalu dapat transfer, dapat kiriman uang, ya kan? Iya. Kita ini kan tidak pernah. Kita tidak pernah mau dapat transfer dari mana? Berarti sekolah sambil kerja. Ya, sekolah sambil kerja, cari apa saja yang penting Serabutan saya. serabutan saja. Pokoknya mau pergi sekolah, mau tidur di sekolah, bangun langsung masuk kelas kah? Toh, yang penting kita orang sekolah. Sekolah dan kita lulus tepat waktu. Nah, itu yang selalu membekas dalam hati saya. Ada satu kisah lagi itu. Teman-teman, untuk mengelabui teman-teman ini lucu tapi sedih. Iya. Toh, mengelabui teman-teman ini kan kita biasa ini dapat apa di keluarga kita di perantauan ini kan ada yang kasih kita sagu toh. Iya. Sagu, jadi kita ini biasa kalau pagi-pagi mau pergi sekolah ini kan kita makan sagu, mau rendam di mana di air putih apa kita makan sagu. Tetapi untuk mengelabui teman-teman ini saya ini bungkus di bungkusan Silver Queen itu. Jadi kan teman-teman tanya, selalu ikut kejar-kejar kita bilang, minta dulu kah? Saya bilang, jangan, ini barang, padahal kita makan sagu. Kita bungkus di ini Silver Queen supaya Supaya kelihatan ya, sagu. supaya sedikit keren begitu loh. Iya, kelihatan Ya. seluruh Queen. Ya itu kisah-kisah yang selalu membekas di hati. Ya, hingga saya selalu ceritakan buat anak-anak bahwa pengalaman hidup kita ini tidak mudah. Mencapai satu keberhasilan itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Betul. Gitu. Jadi ada pepatah yang bilang begini, bahwa perjalanan hidup itu tidak bertabur bunga kanan dan kiri, tetapi jalan itu berliku penuh onak dan duri. Wow, luar biasa. Itu pepatah mengatakan ya, Bapak. Begitu. Itulah yang bekas di hati kita. Luar Gitu biasa, luar kira-kira. biasa. Ya, baik Bapak. Kita masuk di usaha, dunia usaha. Oh, Karena saya tahu bahwa Bapak juga punya usaha ternak sapi. Ketika kalau di Hari Raya Kurban pasti paling banyak sponsor sapi ya. Bahkan kemarin saya lihat sendiri bahwa pas Bapak sudah jadi kepala distrik baru dilantik, tapi Bapak masih sempat antar sapi yang yang orang pesan. ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan. Oke. Jadi bicara tentang sapi lagi ini, itu sebelum saya jadi pegawai negeri itu saya punya usaha itu sapi. Iya. Ya. Jadi setelah lulus sekolah, setelah pulang kerja, sebelum nikah di Jayapura itu, ini kisah. Di Jayapura itu ada bantu kakak ipar itu, mungkin kenal, namanya Pak Sulaiman Hamzah. Beliau punya peternakan di Jayapura. Saya itu di situ kerja dengan beliau, beli sapi itu sampai ke Ternate. Saya pergi beli sapi di Manado, di Serang, gitu. Pergi beli sapi baru bawa ke Jayapura. Ya, jadi saya sudah terbiasa dari muda untuk kerja sapi. Hingga setelah hijrah ke Fakfak, saya sebelum masuk pegawai negeri saya kerja sapi. Jadi kerja sapi, datangkan sapi dari Seram, pemerintah punya, pengadanatnya ada kontrak kecil, kontraktor kecil lah. Ya toh, untuk pergi beli sapi di Seram, bawa datang ke Bomrai, Iya. bawa datang ke Tomage, begitu ke Kaimana. Oh, sampai ke mana? Sampai ke mana? Bawa ke sana. Hingga saya tuh rasanya kalau kerja sapi ini seperti hobi dan sudah mendarah daging. Nah, terus kalau bicara terkait dengan Idul Kurban, nah itu saya punya prinsip bahwa kita berbisnis sambil beribadah. Ya, ya. Ya toh, hingga setiap Idul Kurban itu ya alhamdulillah banyak masyarakat atau orang-orang yang mau berkurban itu selalu memakai kita punya jasa.
untuk mengadakan hewan kurban, sekalian mengantar, memotong, Sekalian semua saya. semua sudah. Doa juga di Doa situ. juga sesuai dengan syariat Islamnya. Begitu. Luar biasa, Bang. Dan ini saya saksikan sendiri. Iya, terima kasih. Ya, ini menarik, Bapak. Kalau bilang doa ini. Iya. Karena selain Bapak juga menjabat sebagai kepala distrik Iya. dan juga hari ini juga dipercayakan sebagai imam di salah satu masjid. Iya. Mungkin Bapak bisa ceritakan saya awal mula perjalanan jadi imam seperti apa? Iya, bicara tentang imam ini kan kita bicara tentang akhirat toh. Iya. Ayo, kita memimpin. Maksudnya sama juga seperti kata orang kepala distrik, tapi bedanya itu bahwa imam itu hubungannya dengan Allah, dengan Tuhan. Iya. Kalau andai kan distrik itu berhubungan dengan masyarakat Manusia. atau Manusia. Ya manusia. Hablum minallah, Jadi hablum minallah, hablum minannas. Gitu. Jadi kisah sampai saya bisa jadi imam itu kebetulan jamaah-jamaah yang ada di kawasan ya, di kawasan Wajib Senyum itu, mereka datang meminta saya untuk jadi imam di masjid mereka, Masjid Al-Ansar di kawasan itu ya. Mungkin karena mereka tahu saya ini kan sebenarnya dulu juga jadi warga situ, karena kecil-kecil kan tinggal di kawasan situ, sekolah di Impres Tambaruni, tinggal di kawasan, jadi saya juga bagian dari mereka sebenarnya. Jadi setelah berjalannya waktu, mereka datang minta supaya kalau boleh saya pergi jadi imam ke Masjid Al-Ansar. Hingga mereka datang, pengurusnya datang ke rumah, minta izin kepada saya dan izin kepada orang tua. Kebetulan mama masih ada. Akhirnya mama merestui, ya sudah pergi jadi imam di kawasan sudah. Akhirnya saya juga ke sana. Alhamdulillah sampai sekarang masih jadi imam di situ. Luar biasa. Sebelum itu imam di mana? Saya tidak imam di mana. Saya imam di rumah saya dengan anak dan langsung diminta. Ya, diminta untuk datang ke sana. Mungkin karena dilihat di samping itu kan orang tua, ya kan orang tua juga mungkin sedikit tahu tentang itu, ya kan. Kalau bicara tentang imam ini kan kata orang, saya punya sekolah sama sekali tidak menyentuh yang namanya solo agama tuh. Karena STM ini. STM Impres, SMP Negeri, STM, terus S1-nya ambil Setia Oto Gesler. S1. Ya, terus ambil S2-nya Mahardika Surabaya, ya kan? MM. Jadi manajemen. Ya, tidak menyentuh. Tapi tidak LC ya. Karena orang tua sudah berpesan di mana mereka jalan di situ kita ikuti. Ya toh, maka dengan dasar itulah ya alhamdulillah. Berarti bukan sekolah pesantren ya, tidak ada. Oh, tidak ada. Saya bukan dari Gontor atau saya dari tidak. Baik Bapak, saya ingin tahu aja Bapak cara bagi waktu nih antara birokrasi dan usaha tadi terus imam. Karena dunia akhirat nih. Oh iya. Kalau bicara tentang akhirat ini kan kewajiban. Ya. Bukan jangan kita berpikir bahwa bicara akhirat itu sampingan, jangan. Tetapi akhirat itu kewajiban. Ya toh? Hingga kita harus betul-betul mengutamakan dimanapun. Nah, oleh sebab itu saya bisa membagi waktu itu. Tetapi kalau bicara terkait dengan imam, saya semenjak ditunjuk jadi imam di Al-Ansar, saya pun sudah bersepakat dengan pengurus bahwa saya ini pegawai negeri sipil yang sewaktu-waktu ditempatkan di mana saja. Oleh sebab itu, apabila saya tidak hadir, andaikan hujan atau mungkin ada karena ada hal-hal lain terkait dengan saya punya pekerjaan, saya mohon supaya bisa dimengerti. Tetapi saya berusaha untuk selalu ada. Di hari besar Jumat, hari Lebaran, saya selalu ada. Luar biasa. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah. Baik, kembali di distrik Pariwari. Karena Bapak sebagai kepala distrik ini, setelah menjabat 1 bulan, bagaimana cara Bapak untuk membangun komunikasi dengan masyarakat? Kita tahu bahwa distrik Pariwari ini distrik paling tertua. Ya, betul. Jadi yang pertama itu saya harus bisa membuka komunikasi dengan saya punya bawahan dulu. Itu yang pertama. Itu karena prinsip saya bahwa sebagai seorang pemimpin, apabila tidak dipercaya oleh bawahannya, maka pemimpin itu akan sia-sia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ini kan berasal dari Lurah Wagom toh. Kalau datang ke distrik Pariwari kan tidak sungkan lagi karena itu sudah dorong itu sudah. Ya toh. Oleh sebab itu saya selalu turun ke mereka, selalu menyapa mereka. Ya toh. Saya berharap bahwa semua juga distrik Pariwari. Kalau kemarin yang tahu saya cuma hanya orang-orang di Kelurahan Wagom 30 RT saja. Saya sekarang berharap bahwa semua itu tahu. Toh distrik Pariwari 6 kampung dan 3 kelurahan itu tahu bahwa saya. Hingga saya turun kepada mereka, menyapa mereka, berharap bahwa mereka tahu siapa itu Bapak Kepala Distriknya. Yang baru. Yang baru.
Luar biasa ini cara berkomunikasi, Bapak. Ya, itu saya punya cara komunikasi. Baik, kita next lagi, Bapak. Ya. Ini ada kabar bahwa Bapak akan maju sebagai bakal calon ya, Oh, salah satu organisasi kemasyarakatan di Papua, KKSBT kan? iya. Ya. Apa yang membuat Bapak mendorong Bapak untuk maju? Saya ingin tahu. Oh ya. KKSBT, Kerukunan Keluarga Keluarga Seram Seram Bagian bagian Timur. timur. Yang tadi saya bilang itu bahwa saya punya asal memang dari sana. Itu yang pertama Iya. untuk membuat saya perhatian saya atau terpanggil untuk masuk ke dalam organisasi itu. Dan sejak kecil kita sudah dengar itu. Itu kan organisasi kemasyarakatan yang untuk masyarakat yang ada di tanah perantauan, khususnya Iya. Seram Bagian Timur. Saya berharap supaya masuk di dalam KKSBT itu, bagaimana cara kita mengelola organisasi kemasyarakatan itu dengan baik. Toh, karena sesuai dengan kita orang punya moto atau apa pesan-pesan orang tua itu, dong bilang begini, dengan bahasa itu bilang begini, bulik kita woisa, tabasau tabateta. Buli kita waisa, tabasau, tabateta. tabateta. Wow. Ketong kumpul itu kita satu, Iya. kita bercerai itu pasti bercerai-berai. Kalau kita tidak berkumpul itu kita bercerai-berai. Runtuh lah. Istilahnya begitu. Tabuli kita kumpul ketong satu, tabuli kita woisa, tabasau tabateta. Wow. Nah begitu, Luar jadi saya biasa. punya keinginan itu. Jadi teh, berarti ada dorongan. Ya, ada dorongan. Satu dorongan pasti dari sebagian dari masyarakat Seram Bagian Timur dan keturunan Seram Bagian Timur. Karena Seram Bagian Timur kan besar. Iya. Ada sekarang orang-orang keturunan Seram Bagian Timur juga di sini, iya kan? Ada kita bawa saudara yang suka kawin dengan ketemu mama dong dari kampung, kan dia juga bagian, anak-anak itu bagian Iya, dari. iya. Nah, mereka lah yang memberikan spot buat saya untuk Tuan maju sudah. Itu yang bikin Iya. Bapak langsung. Iya, langsung saya untuk terpanggil untuk mau coba berkompetisi dengan yang apa namanya Ketua Kerukunan Seram Bagian Timur. Baik. Begitu. Berarti kembali ke 3T. 3T, kembali ke 3T. Itu, Tanda tangan, campur tangan dan garis tangan. Nah, Baik, saya ingin tahu kalau Bapak terpilih, program apa yang akan Bapak buat di KKSBT? yang pertama kita harus bisa mendata berapa banyak masyarakat KKSBT yang ada di Kabupaten Fafak. 17 Karena kita tahu ya, distrik, ya, dan 7 orang Seram paling banyak. Seram paling banyak. Data sementara yang sudah kita himpun itu, kalau tidak salah itu sebanyak 18.000. Wow, luar biasa. Ya. Penyumbang nih. Iya, penyumbang. Penyumbang di waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu tertentu, ya, luar biasa. Baik, luar biasa Bapak. Ya. Berarti itu salah satu programnya mendata biar kita bisa mendata dulu, inventarisir. Ya, kita lihat bahwa masyarakat KKSBT baik yang betul-betul asli putra dari KKSBT maupun blesteran, bahasa Seramnya itu blesteran. Ya, blesteran Seram Bagian Timur. Itu kita harus mendata secara baik. Baik, Ya. luar biasa. Semoga terpilih Bapak. Amin. Amin. Baik, Bapak, dari perjalanan hidup Bapak sebagai birokrat lah. Ya. Kita birokrat, imam masjid juga, Ya. pengusaha juga, Ya. hingga tokoh masyarakat kalau mau dikatakan, karena maju sebagai bakal calon Insya itu Allah. sudah sebagai tokoh. Insya Allah. Adakah tidak Bapak perjalanan hidup yang paling berharga? Ya, yang paling berharga buat saya itu sebenarnya adalah kepercayaan dan ikhlas. Ya. Ikhlas dan kepercayaan itu akan membawa kita kemana saja. Itu satu, kita ikhlas melayani, ya toh, terus kita jujur untuk melaksanakannya. Ya. Kira itu saja. Ikhlas, Kepercayaan. Luar biasa, betul. Ya. Kalau ikhlas menjalani berarti kepercayaan itu akan ada. Akan ada dengan sendirinya. Ya. Itu pesan nih sebenarnya. Ya, pesan. Baik. Kalau bicara jadi kepala distrik, terus kalau insya Allah terpilih jadi ketua, berarti kan pengabdian, Bapak. Apa arti pengabdian dari Bapak? Ya, pengabdian ini kan, pengabdian itu sendiri kan, kalau menurut saya ya, bahwa kembali lagi punya makna itu bahwa dengan tulus kita melaksanakan segala sesuatunya. Ya. Mengabdi ini kan kita tanpa pamrih, tidak mengharapkan segala sesuatunya selain daripada melayani dan mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu yang namanya pengabdian Ya, untuk saya. betul. Iya. Sepakat sih, Bapak. Ya. Alhamdulillah. Baik, terakhir Bapak. Ya. Harapan untuk masyarakat Fafak serta keluarga KKSBT, keluarga besar KKSBT. Iya, sesuai dengan kita punya moto KKSBT yang tadi saya sudah sampaikan itu, bahwa kita kumpul itu kita satu, kita bercerai itu kita runtuh,
dengan filsafat satu tungku tiga batu, agama, adat, dan pemerintah, maka saya berharap bahwa ke depannya ini ya dengan adanya kerukunan, Seram bagian timur juga ada punya kontribusi untuk pembangunan Kabupaten Fakfak yang kita cintai ini, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, selalu menjunjung nilai tinggi kebersamaan dan kerukunan antara masyarakat dan umat beragama. Harapan untuk masyarakat Pariwari. Masyarakat Pariwari harus selalu sukses, toh sehat selalu. Terus ke depannya kita akan selalu membuat hal-hal yang terbaik untuk distrik Pariwari hingga Pariwari menjadi distrik yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wah, luar biasa, Bapak. Bapak berhubungin media ini anak muda jadi. Pesan untuk generasi muda. Ya, anak muda itu merupakan pondasi untuk kita membawa negeri Bahamatanya menjadi negeri yang tadi saya sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka dari awal kita menjadi generasi muda yang beriman, bertakwa, dan selalu melakukan hal-hal yang positif. Sukses. Nah, itu pesan Bapak ya? Ya, itu pesan melakukan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif. Baik, terima kasih Bapak atas waktu. Terima kasih juga hadir di Lembaran Bercerita. Luar biasa. Semoga Bapak sukses selalu. Amin. Dan apa yang diharapkan dapat tercapai. Amin. Amin. Saya pun mengucapkan ribuan terima kasih buat Lembaran Bercerita. Lembaran Bercerita merupakan satu edukasi hingga semua orang yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Semoga selalu sukses. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ya. atas waktunya. Banyak pesan dan kata-kata motivasi yang kita dapatkan bersama Bapak. Amin. Baik, Sobat Lembaran Media, saksikan terus Lembaran Bercerita di channel YouTube official Lembaran Media. Lembaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.